Salam jumpa untuk kita sekalian. Tema kita hari ini adalah karunia bahasa roh dalam pertemuan ibadah. Nah, teks firman Tuhan yang mendasari tema hari ini itu terambil dari 1 Korintus pasal 12 sampai pasal yang ke-14. Mungkin kita pernah bertanya, mengapa ada gereja yang dalam ibadahnya ada orang berbahasa roh, sedangkan ada gereja lain yang tidak? Atau mungkin kita bertanya, boleh nggak sih sebenarnya berbahasa roh? Atau seperti apa bahasa roh yang diperbolehkan di dalam ibadah? Lalu apakah semua orang bisa berbahasa roh atau harus bahkan berbahasa roh? Nah, hari ini kita akan coba menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam bagian firman Tuhan. Saat ini kita akan membaca ketiga pasal di atas, yaitu pasal 12, 13, dan 14. Saya menyarankan saudara untuk membaca ketiga pasal tersebut sebelum lanjut melihat atau mendengar video ini. Nah, hal itu perlu supaya saudara mendapat gambaran utuh mengenai apa yang kita bicarakan di dalam ketiga pasal ini. Sehingga ketika kita membahas bagian-bagiannya, saudara tidak kehilangan gambar besar dari apa yang dibicarakan dalam bagian Alkitab ini. Karunia bahasa roh merupakan salah satu dari sekian karunia rohani. Karena itu, untuk bisa mengerti bagian ini, kita perlu melihat lebih dahulu apa sebenarnya karunia rohani itu. Karunia berasal dari kata karisma dalam bentuk tunggal atau karismata ketika itu ditulis dalam bentuk jamak. Karisma mempunyai bentuk dasar karis yang berarti anugerah. Nah, berdasarkan etimologi ini kita bisa dapat gambaran nih, definisi karunia rohani adalah anugerah dari Allah yang diberikan berdasarkan kehendak Allah sang pemberi. Kita bisa saja meminta, tetapi Allah yang berdaulat untuk memberikan sesuai dengan kehendaknya. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-11 di sana ditulis, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Apa saja karunia rohani itu? Nah, memang selain dari bahasa roh ada karunia-karunia rohani lainnya. Misalnya saja di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10 di sana dinyatakan ada beberapa karunia rohani seperti karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, kemudian kalau kita maju sedikit di ayat yang ke-28, di situ disebutkan ada tambahan karunia yang lain, ada karunia melayani dan karunia memimpin. Di balik semua karunia-karunia ini ada satu roh, satu Tuhan, satu Allah yang mengerjakan itu di dalam semua orang yang memilikinya. Itu ditulis di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Nah, apa tujuan Allah memberikan karunia rohani kepada orang percaya? Karunia rohani diberikan kepada setiap orang percaya untuk dipakai bagi kepentingan bersama dalam rangka membangun jemaat. Nah, itu dengan jelas ditulis dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 atau 1 Korintus pasal 14 ayat 12 dan 26. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 di sana ditulis, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kemudian 1 Korintus pasal 14 ayat 12, demikian pula kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Dan kemudian diulangi sekali lagi di ayat yang ke-26 pasal 14. Jadi bagaimana saudara-saudara, bila kamu berkumpul, hendaklah tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah, bagian ini sangat penting untuk disadari, bahwa ketika Tuhan memberikan karunia rohani kepada orang percaya, karunia itu dimaksudkan untuk digunakan bagi kepentingan bersama, yaitu untuk membangun jemaat. Karunia rohani bukan dimaksudkan untuk digunakan bagi kepentingan sendiri.
Karena itu ketika bicara tentang karunia rohani, itu akan selalu berkaitan dengan kepentingan bersama, bukan pribadi, bukan kepentingan sendiri. Bahkan kalau kita lihat ya di pasal 12, Paulus berbicara tentang satu tubuh. Tubuh terdiri dari banyak anggota, dan setiap anggota mendapat karunia untuk melayani seluruh tubuh. Karunia rohani yang dimiliki oleh anggota tubuh tidak dimaksudkan untuk membangun diri sendiri atau melayani diri sendiri, tetapi melayani satu tubuh yang ada. Nah, dalam hal ini tidak tepat bila ada seorang percaya yang mengatakan, ya saya punya karunia rohani, tetapi pada kenyataannya dia tidak punya kontribusi bagi jemaat. Nah, jika mengatakan seperti itu, dia sedang menyangkali tujuan dari karunia itu diberikan. Jadi ketika Tuhan beri karunia, pasti itu dimaksudkan supaya orang yang menerimanya bisa berkontribusi membangun jemaat. Nah, selanjutnya apakah setiap orang percaya memiliki karunia? Nah, setiap orang percaya pasti memiliki karunia. Mengapa? Karena setiap orang percaya yang percaya kepada Kristus, ia secara langsung atau otomatis menjadi bagian dari tubuh Kristus. Nah, sebagai anggota tubuh Kristus, setiap orang percaya itu mempunyai tugas masing-masing. Nah, untuk melaksanakan tugas itu, Allah memberi mereka karunia rohani. Meskipun karunia yang diberikan itu berbeda-beda, tetapi satu roh, ya, yaitu roh Allah, Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang-orang yang menerima karunia tersebut. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 dan ayat yang ke-11, di sana dinyatakan roh memberi kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Allah tidak memberikan karunia yang sama kepada semua orang percaya, karena memang tugas masing-masing berbeda-beda. Di dalam analogi satu tubuh yang digunakan oleh Paulus, satu tubuh terdiri dari bermacam-macam anggota tubuh. Tidak mungkin satu tubuh semuanya terdiri dari mata, atau semuanya terdiri dari tangan, atau semuanya terdiri dari telinga. Satu tubuh itu terdiri dari bermacam-macam anggota, tetapi semuanya itu bekerja untuk kepentingan bersama sebagai satu tubuh. Bagaimana mengetahui karunia rohani kita? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengetahui karunia rohani yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya, dengan mempelajari Alkitab mengenai karunia roh. Salah satunya seperti yang saudara lakukan saat ini. Ketika melihat tayangan ini, kita berharap saudara mendapatkan gambaran mengenai karunia rohani itu. Nah, dengan memahami kebenaran firman Tuhan tentang karunia rohani, kita bisa tahu apa saja karunia rohani itu, apa tujuannya, dan bagaimana memilikinya. Nah, selanjutnya kita juga dapat meminta karunia rohani tertentu dari Tuhan, atau bertanya kepada Tuhan ketika kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, atau bisa minta itu kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin karunia tertentu, tetapi tentu saja dengan kesadaran bahwa Tuhanlah yang memiliki kedaulatan memberikan karunia rohani bagi kita. Karena Tuhan tahu apa yang dibutuhkan jemaat di mana Tuhan tempatkan kita untuk melayani Dia. Tuhan memberikan karunia rohani sesuai dengan kebutuhan jemaat di mana Tuhan menempatkan kita, sehingga dengan karunia itu kita bisa membangun jemaat, berkontribusi bagi pertumbuhan jemaat. Hal-hal lain yang bisa dilakukan juga adalah dengan mengikuti tes-tes karunia yang ada. Di kolom deskripsi, saudara bisa melihat ada beberapa tes-tes karunia yang saudara bisa ikuti. Harapannya dengan mengikuti tes ini, saudara dapat gambaran kira-kira karunia seperti apa yang Allah anugerahkan untuk saudara pakai untuk membangun jemaat. Hal lain yang bisa kita lakukan untuk mengetahui karunia rohani kita adalah dengan bertanya kepada orang-orang di sekitar kita, yaitu anggota tubuh Kristus yang lain. Seringkali ada beberapa potensi di dalam diri kita yang kita tidak bisa lihat, tetapi orang lain bisa melihatnya. Karena itu salah satu cara untuk mengetahui karunia rohani, atau mungkin meneguhkan karunia rohani kita, adalah dengan bertanya kepada pemimpin rohani, atau bertanya kepada orang tua, bertanya kepada sahabat atau rekan-rekan pelayanan kita yang lain. Nah, itu kira-kira gambaran umum ya mengenai karunia rohani. Nah, setelah kita melihat secara umum tentang karunia rohani, saat ini kita masuk nih dalam topik khusus kita pada saat ini, yaitu bagaimana penggunaan karunia bahasa roh di dalam pertemuan ibadah. Nah, secara khusus apa itu bahasa roh? Ya. Nah, di dalam teks Alkitab yang saya pakai, khususnya terjemahan baru LAI tahun 1974,
Surat 1 Korintus pasal 12 sampai 14, di sana bahasa roh ya frasa itu disebutkan kurang lebih 20 kali di dalam 18 ayat. Ya, di situ ada ayat-ayatnya. Frasa bahasa roh dalam ayat-ayat tersebut berasal dari kata dasar Yunani glosa, yang dalam hal ini merujuk pada ucapan yang berasal dari penyataan roh. Pasal 12 ayat 7 yang mengandung hal-hal yang rahasia. Pasal 14 ayat 2. Suatu bahasa di mana orang yang ketika mendengarnya tidak akan mengerti kecuali diterjemahkan lebih dahulu. Yaitu di pasal 14 ayat 2 ya. Nah, itu kira-kira definisi singkat tentang bahasa roh yang digunakan di dalam teks Alkitab yang kita pelajari. Nah, apakah bahasa roh bisa digunakan dalam pertemuan ibadah? Ini pertanyaan penting ya. Ya, tentu saja. Karunia bahasa roh sama halnya dengan karunia lain itu boleh digunakan di dalam ibadah. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 26, Paulus menyatakan, bila mana kamu berkumpul, ya, tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Seorang mempersembahkan mazmur, yang lain mempersembahkan pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia menafsirkan bahasa roh. Semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah, di bagian ini Paulus menyebutkan secara eksplisit bahwa karunia bahasa roh merupakan salah satu persembahan atau salah satu hal yang bisa dipersembahkan di dalam sebuah pertemuan atau perkumpulan ibadah. Larangan penggunaan bahasa roh di dalam ibadah itu sama halnya dengan menganggap bahwa karunia tersebut tidak dibutuhkan oleh tubuh Kristus. Dan sikap ini tentu saja bertentangan dengan semangat kesatuan sebagai tubuh Kristus yang dibicarakan Paulus dalam ketiga pasal ini. Nah, karena menyadari bahwa karunia bahasa roh merupakan salah satu penyataan roh di mana Allah bisa saja pakai untuk membangun jemaat, karena itu Paulus kasih peringatan ya untuk tidak melarang orang berkata-kata dalam bahasa roh. Itu di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 39. Nah, sampai di bagian ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kurang tepat jika suatu gereja itu tidak memberi ruang atau bahkan mungkin melarang penggunaan bahasa roh di dalam ibadah. Pertemuan ibadah adalah tempat di mana orang percaya saling membangun satu sama lain, ya, dan itu dilakukan dengan mempersembahkan apa yang Allah anugerahkan kepadanya sebagai bagian dari jemaat. Termasuk di dalamnya jika Allah menganugerahkan itu karunia berbahasa roh. Jika bahasa roh boleh digunakan, nah bagaimana peraturan penggunaan bahasa roh di dalam suatu ibadah? Ya, jadi seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa karunia bahasa roh adalah karunia yang boleh digunakan dalam ibadah, akan tetapi memang bagaimana karunia bahasa roh itu dipersembahkan di dalam suatu pertemuan, ya bahkan bukan hanya karunia bahasa roh, tapi setiap karunia apapun itu harus mengikuti aturan tertentu. Ada aturan penggunaan karunia bahasa roh di dalam ibadah, baik secara implisit maupun eksplisit, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama, bahasa roh dalam ibadah harus untuk kepentingan bersama, untuk membangun jemaat. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan di pasal 12 ayat 7, kemudian pasal 14 ayat 12 dan 26, tujuan utama Allah memberikan karunia roh, termasuk karunia bahasa roh, adalah untuk kepentingan bersama dan untuk pembangunan jemaat. Karena itu bahasa roh diberikan untuk kepentingan bersama jemaat. Dengan demikian, melalui karunia tersebut, jemaat bisa dibangun di dalam Tuhan. Peraturan kedua yaitu penggunaan bahasa roh itu harus selalu diikuti dengan penerjemahan. Ini bagian yang penting. Bahasa roh itu berisi penyataan Allah yang rahasia, di mana tidak ada seorang pun bisa mengerti bahasanya, karena itu perlu diterjemahkan. Nah, tujuan penerjemahan ini supaya orang yang mendengarnya dapat mengerti apa yang disampaikan oleh roh melalui penyataan bahasa itu. Nah, Paulus sangat tegas dan keras nih berkaitan dengan kewajiban menerjemahkan bahasa roh yang diucapkan dalam ibadah. Nah, berikut ini ada beberapa pernyataan keras Paulus berkaitan dengan penggunaan bahasa roh tanpa penerjemahan. Yang pertama, tanpa penerjemahan bahasa roh itu bersifat individualistis. Artinya hanya membangun diri sendiri, bukan membangun jemaat. Nah, itu dinyatakan di dalam pasal 14 ayat 4 dan 17. Kemudian tanpa penerjemahan bahasa roh itu sia-sia diucapkan. Pasal 14 ayat yang ke-9.
bahasa roh yang tidak diterjemahkan itu membuat orang yang mendengarnya menjadi terasing dengan orang yang menggunakannya. Jadi orang yang dengar merasa, karena tidak mengerti, dia merasa terasing dengan orang yang mengucapkannya. Jadi seperti ada gap di antara mereka. Selanjutnya, jika tidak ada yang menerjemahkan, keutuhan penyembahan tidak terjadi dalam diri orang yang mengucapkannya. Karena hanya roh orang tersebut yang menyembah, tetapi akal budinya tidak. Itu dinyatakan di dalam pasal 14, ayat 14 dan 15. Karena itu perlu diterjemahkan sehingga secara utuh pribadi orang yang membawa persembahan karunia itu ke hadapan Tuhan, itu bisa mempersembahkannya dengan utuh, bukan hanya di dalam kesadaran rohnya, tapi juga di dalam kesadaran akal budinya. Nah, kemudian Paulus juga menegaskan bahwa tanpa penerjemahan sebaiknya orang yang menggunakan karunia bahasa roh dalam ibadah itu berdiam diri saja. Itu di pasal 14 ayat 28. Nah, beberapa bagian ini memang Paulus menegaskan bahwa harus diterjemahkan. Penggunaan bahasa roh itu harus diikuti dengan penerjemahan. Selanjutnya aturan ketiga, bagaimana penggunaan bahasa roh di dalam pertemuan ibadah, yaitu penggunaannya harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Pasal 14 ayat 40. Paulus bahkan dengan lebih detail ya menggambarkan arti sopan dan teratur itu di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 28, yaitu hanya 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang yang menggunakan karunia tersebut dalam satu pertemuan ibadah. Itu pun harus dilakukan seorang demi seorang, dalam artian bergantian. Jadi tidak bersama-sama mengucapkan bahasa roh, tetapi harus bergantian satu demi satu, dan tentu saja seperti yang kita sudah lihat sebelumnya harus diikuti dengan penerjemahan. Satu orang kemudian diterjemahkan, orang selanjutnya diterjemahkan, dan 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Nah, mengapa ini penting? Supaya penggunaan karunia rohani termasuk bahasa roh itu tidak dilakukan di dalam kekacauan ya, tetapi ada damai sejahtera. Itu di dalam pasal 14 ayat 33. Nah, sampai di dalam bagian ini, dalam hal ini saya pikir gereja memang perlu mengevaluasi diri ya. Kalau kita berkaca dari firman Tuhan berkaitan dengan penggunaan bahasa roh di dalam pertemuan ibadah, penggunaan karunia seharusnya untuk membangun jemaat, bukan untuk memuaskan kepentingan diri sendiri. Ketika mempersembahkan karunia berbahasa roh, haruslah itu disampaikan dengan sopan dan teratur. Ketika seorang mempersembahkan karunia bahasa roh, maka yang lain menyimak dan memahami melalui penerjemahan yang dilakukan. Jangan semua orang berbicara sehingga memberi kesan kacau, tidak teratur, dan bahkan sia-sia. Kita sebagai satu gereja, mari kembali bergumul pada penggunaan karunia yang sesuai dengan kehendak Allah. Semoga ya gereja yang satu tidak mengabaikan karunia bahasa roh, dan gereja yang lain tidak menggunakan bahasa roh untuk kepentingan sendiri sehingga mengacaukan ibadah yang ada. Mari kita membuka ruang bagi karunia apapun, termasuk karunia bahasa roh, untuk dipersembahkan dalam ibadah. Dan juga mari mempersembahkan karunia yang ada itu untuk kepentingan bersama, untuk membangun jemaat di dalam kesopanan, keteraturan, dan damai sejahtera. Amin.